Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrizal. Moto kita adalah tak banyak rumus, tambahan, cepat selesai dan benar dengan waktu yang singkat. Kita akan bahas tentang trigonometri dengan konsep dasar rumus dulu. Trigonometri. Rumus yang kita pakai di sini paling banyak ada 8 rumus cuman yang ada. Sebelum kita lari ke situ, kita lari ke apa itu trigonometri. Dia bicara tentang sinus, kosinus, dan tangen. Sinus itu dirumuskan sisi depan sudut dibagi sisi terpanjang. Kosinus, sisi yang mengapit sudut. Mengapit sudut dibagi sisi terpanjang. Tangen itu sinus per kosinus. Sehingga kalau kita bikin segitiga, ini alfa, ini P, ini Q, ini R, maka sinus itu adalah P per R. Kosinus berarti R per Q. Sorry, P per Q. Ini R per Q. Berarti ini P per R. Kemudian kita coba hafal sudut-sudut istimewa, dan itu wajib, hampir semua buku-buku juga mewajibkan hal itu. Jadi ada sudut-sudut yang dihafal, sudut 0, 30, 45, 60, 90. Tapi khusus anak IPA ada tambahan 37 dan 53. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Supaya kita mudah, kita lihat dulu grafik sinusnya. Grafik sinus seperti ini. Ini adalah grafik sinus. Ini grafik kosinus. Nah, kita lihat grafik sinus ini. Jadi, semakin besar sudutnya sampai 90, dia makin besar nilai. Sehingga kita cara ngapal kita adalah setengah akar 0. Setengah akar 1. Setengah akar 2. Setengah akar 3. Setengah akar 4. Kosinus kebalikan, karena pada saat sudutnya kecil dia nilai besar, makin besar sudutnya nilai makin kecil, maka dia kebalikan, sehingga dia sini makin kecil nilainya, setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Tangen langsung kita bagi kosinus, sinus bagi kosinus, sehingga 0 bagi setengah akar 4 atau 1 adalah 0. Setengah akar 1 bagi setengah akar 3 adalah 1 per akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 adalah 1. Akar 3 dibagi akar 1, akar 3. 1 dibagi 0, tahi 3. Nah, kalau di sekolah-sekolah biasa ada dia sebutkan sudut-sudut berkorelasi, kita nggak butuh itu. Dengan hafalan kuadran 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, itu nggak butuh dengan teknik ini. Sehingga kita bisa lihat, ini kuadran 1, karena ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270, ini 360. Sehingga kita katakan sinus di kuadran 1 positif, kuadran 2 juga positif, kuadran 3 dan 4 dia posisi di bawah, maka dia negatif. Kosinus kuadran 1 dan 4 positif, karena dia berada di atas, sementara kuadran 2 dan 3 adalah negatif. Kemudian sudut-sudut korelasi, sehingga misal ada soal dia bilang ada sudut hapa-hapan, biasa di buku-buku ada sering sebut rumus-rumusnya. Kita nggak pakai. Dengan teknik ini kita bisa langsung dapat jawabannya. Sehingga misal ditanya sinus 30, maka sinus 30 kita lihat grafiknya. Sinus 30 itu sama tinggi dengan, kalau dari sini 30 maka sini kita ambil 30, maka dengan sama juga dengan sinus 150. Nilai itu sama, adalah setengah.
Kalau kita pakai dengan grafik kosinus, ini grafik sinus, ini grafik kosinus. Sehingga kalau kosinus kita lihat 60. Ini sama juga dengan sinus, kosinus 60 derajat. Kita lihat ada sama tingginya, jadi sama juga dengan kosinus 300. Nilainya setengah. Sekarang misal ada menanyakan kosinus sinus 210. Sinus 210. Kita lihat sama sudutnya 30 dari sini. Tapi posisi di bawah ini adalah minus setengah. Sinus 210 sama juga dengan sinus 330. Karena posisinya sama. Sehingga dengan teknik ini, kita nggak perlu ngapa-ngapa sudut korelasi yang biasa di buku. Ada kadang-kadang di buku rumusnya banyak banget. Seperti ini. Nah, kita suruh hafal nih. Kadang-kadang kebanyakan. Ada beberapa orang itu menekankan ini harus dihafal rumus-rumus ini. Tapi dengan teknik yang kita pakai ini, itu nggak pakai nih. Rumus-rumus yang banyak ini kita nggak butuh. Oke, lanjut. Saya lanjutkan ke, kita coba habiskan semua tentang trigonometri. Yang saya sebut dengan rumus-rumus itu cuma ada 8 sebenarnya. Sinus, penjumlahan sudut. Penjumlahan sudut. Kita lihat setelah kita bahas konsep dasarnya, setelah kita bahas soal-soal. Sinus A tambah B. Dengan lihat grafik juga kita tahu, dengan pada saat sudutnya bertambah dia tambah besar, sehingga rumus ini bisa ditulis sin A cos B plus, karena makin besar sudutnya nilai makin besar, maka sin B cos A. Kalau di sini sini kurang, maka ini hasil kurang. Sekarang kita lari ke kosinus. Kosinus A tambah B. Maka hasilnya adalah cos A cos B. Lihat grafik kosinus, makin besar sudutnya, nilai makin kecil, maka sini kurang. Kalau dari sini tambah, maka sini kurang. Maka sin kurang sin A, sin B. Kalau kita di sini dikurang, maka sudut nilainya makin tambah besar, maka di sini tambah. Sekarang kita lari ke tangen. Tangen A tambah tangen B. Ini rumusnya tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A tangen B. Kalau sini tambah, dia tambah. Kalau sini kurang, dia kurang. Ini berkebalikan. Cuman 3 baru. Baru kemudian kita bicara ada di trigonometri itu namanya perkalian. Perkalian. Kita lari langsung ke perkalian. Bukan perkalian. Perkalian saya nggak pakai. Ini penjumlahan sudut. Sekarang kita lari ke penjumlahan nilai. Penjumlahan nilai. Sin A tambah sin B. Rumusnya adalah 2 sin cos. Saya pisahin dulu supaya kita mudah. Sin A kurang sin B. Maka rumusnya 2 kurang sin, 2 cos sin. Cos A tambah cos B, 2 cos A kurang cos B, min 2 sin. Ini A tambah B per 2, sama semua di bawah. Cara apa lebih mudah sih? Ini A kurang B per 2, sama semua ke bawah. Satu lagi ada tentang trigonometri ini. A sin X tambah B cos X berubah menjadi K cos X kurang theta. Syaratnya ini sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Ini diubah menjadi K cos, di mana K itu nilainya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Theta itu adalah arcus tangen. Arcus tangen ini, arcus itu mengetahui untuk mencari sudutnya dari suatu nilai. Arcus tangen, lihat koefisien tangen itu adalah sin per cos, maka koefisien sin dan koefisien cos. Arcus tangen A per B. Sekarang kita lihat, langsung kita latihan soal-soal.
Sekarang kita lanjutin soal-soal. Secara konsep trigonometri sudah habis. Konsepnya cuma tidak perlu rumus-rumus yang lain. Kalau menurut saya yakin guru-guru Indonesia akan membenarkan karena ini rumus ada di buku dan bukan rumus yang saya karang sendiri. Karena tujuannya adalah melatih logika. Sehingga saya yakin guru-guru Indonesia juga ingin murid-muridnya jadi orang-orang yang sukses karena logikanya meningkat dengan terbiasa melatih logika ini. Oke, kita langsung kerjain soal. Contoh, di sini dia bilang ada sudut A itu berada di kuadran pertama. Misal dia bilang ada satu soal 0 A 90 derajat. Dia katakan tangen A itu adalah 5 per akar 11. Dia tanya sinusnya berapa? Kita langsung gambar segitiga. Tangen itu depan per sisi mengapit. Ini sisi miring. Maka 25 tambah 11 36 berarti 6. Sehingga langsung kita katakan sinusnya adalah sinus A adalah 5 per 6. Selesai. Tidak sampai berapa detik. Oke, kita coba kerjaan lagi soal. Oke. Dia katakan kosinus beta. Ini soal 1. Kosinus beta soal nomor 2. Kosinus beta itu min setengah akar 3. Dia tanya, tan beta berapa? Sebenarnya berarti istimewa ini. Kita bisa lihat dengan gambar atau kita pakai segitiga. Kita pakai segitiga aja. Setengah akar 3. Akar 3, 2, 1. Maka dia tanya, tangennya berapa? Tangen langsung. Tangen beta adalah 1 per akar 3. Karena dia berada di kuadran kedua, maka negatif. Karena tangen kita lihat lagi kembali ke grafik, tangen sin per cos. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Selesai. Kita langsung dapat jawabannya. 1 per akar 3 atau min 1/3 akar 3. Jawabannya berarti dodol. Kadang-kadang di buku ada dia minta koordinat. Koordinat itu ada 2. Harus ada saya tambahin. Sebenarnya bukan rumus sekali. Cuma kadang-kadang beberapa sekolah masukin itu pelajaran itu, sub pelajaran itu. Koordinat itu ada 2. Koordinat ada 2. Yaitu Kartesius dan kutub. Kartesius itu X, Y. Kutub itu R sama sudutnya alfa. Jadi misalkan ada soal ini dia katakan kutubnya 4 120 derajat. Maka kita gambarkan ini 120. Kita hitung dari sini. Berarti dari sini 120. Berarti sini. Berarti sisa 60. Ini 4. Ini 4 cm. Jadi kita proyeksikan ke sini kosinus. Berarti kita ingat kosinus 60 itu setengah. Berarti sini 2. Ini berarti 2 akar 3. Sekarang dia tanya. Kartesiusnya langsung kita dapat. Berarti sudut Kartesiusnya adalah minus 2,2 akar 3. Jadi jawabannya ayam. Oke. Tangen A adalah 3/4. Kita langsung kena kata kunci di sini sebenarnya dalam trigonometri apakah dia bicara sudut atau bicara nilai. Jadi misal ada di sini di soal nomor 44 ini, dia bilang tangen A. Tangen A adalah 3/4. Tangen B adalah 5/12. Kita langsung, dia bilang sudut lancip. Lancip itu artinya kurang dari 90. Jadi kita gambarnya segitiga langsung. 3, 4, 5, 12. Dia minta sinus. Ini penjumlahan sudut sinus A tambah B. Tadi kalau kita lihat lagi kembali ke rumus tadi, sin A tambah B, kita lihat ingat grafik. Jadi sudutnya makin besar, bahkan nilai tambah besar. Maka ini rumusnya ada sin A cos B tambah sin B cos A. Sehingga kita lihat sin A di sini adalah sini 5, berarti sini 13. Berarti 3/5 kali 12/13 tambah sin B 5/13
kali cos A 4/5. 5/13. Penyebutnya sama-sama 65. Sin 65. 3 kali 12 36. 5 kali 4 20. Jawabannya 56/65. Jawabannya dodol. Oke. Misalkan ada soal dia katakan cosinus 2x tambah sinus x dikurang 1 sama dengan 0. Dia minta himpunan penyelesaiannya untuk daerah 0 sampai 360, di mana x terletak 360 dari 0 sampai 360. Nah, logikanya yang besar bisa dikecilin, yang kecil nggak mungkin dibesarin. Sama macam topi besar bisa dikecilin, tapi topi kecil nggak bisa dibesarin. Sehingga yang bisa kita ubah adalah cos 2x, kita ubah menjadi x. Sehingga kita ingat ini cos 2x, kita lihat berarti ini penjumlahan sudut. Maka dalam bentuk sin kita ingat cos x tambah x. Sehingga dapatnya adalah cos x kali cos x dikurang sin x kali sin x. Sehingga dapatnya cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Berarti kita ubah dalam bentuk sin semuanya. Sementara ada aturan, kadang-kadang beberapa buku ngasih hafalan, sebenarnya nggak perlu. Yang kita hafal adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga kita ubah cosnya menjadi bentuk sin. Karena sini sin jadi utama, kita ubah menjadi bentuk sin semua. Sehingga berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x kurang sin kuadrat x. Sehingga soal ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x tambah sin x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga saya pindahin ke sana, sehingga bentuk jadi positif 2 sin kuadrat x kurang sin x sama dengan 0, karena 1 kurang 1 0. Sehingga saya faktorkan sin x sama macam persamaan kuadrat kali 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga ingat di persamaan kuadrat berarti sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan setengah. Ini kita nggak perlu lagi kita hafal-hafal rumus, kita lihat grafiknya kembali. Sin 0 itu kapan nilai 0? Berarti pada 0, 180, dan 360. Berarti sudutnya adalah 0, 180, 360. Kita nggak perlu hafal aturan-aturan lain. Kita cukup gambar aja. Sin setengah, kita lihat. Berarti ada 2, berarti 30 dan 150. Berarti sudutnya adalah 30, 150. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0, 30, 150, 180, 360. Kita lihat kunci jawabannya. Berarti pilihannya dodol. Sin 105 kurang sin 15. Ingat, ini berarti penjumlahan sudut ini. Penjumlah nilai bukan sudut, karena sudutnya ini nilainya. Berarti ingat, sin kurang sin itu rumusnya adalah 2 kurang sin. Berarti ini kita bilang 105 tambah 15 per 2, 105 kurang 15 per 2. Maka 2 cos 120 bagi 2 60 sin 90 bagi 2 45. Cos 60, kita lihat grafiknya lagi supaya kita lihat. Cos 60 berarti setengah. 2 kali setengah sin 45 itu setengah akar 2. Sehingga dapatnya adalah setengah akar 2. Jawabannya adalah kita sekarang lari ke kakos. Habis itu materi semua tentang trigonometri. Bentuk dari min cos x tambah sepertiga sin x sepertiga akar 3 sin x, maka diubah ke kakos, x kurang theta. K itu adalah kuadratnya, berarti akar 1 tambah dikuadratin, berarti 3/9. Berarti dapatnya 9 tambah 3 12. 12/9. Berarti akar 12/9. Berarti kita bisa bilang ini
4 kali 3 per 9. Akar 4 2, akar 9 3, akar 3 per 3. Berarti kita kerja tentang tetanya. Teta itu udah arkus tangen. Arkus tangen, kita katakan arkus tangen, koefisien sin per koefisien cos. Berarti sepertiga akar 3, tangen sepertiga akar 3 dibagi min 1. Berarti time berapa yang nilainya min sepertiga akar 3. Kita lihat berarti di sini cosnya negatif, sini positif, sini lebih besar nih. Berarti logikanya 150. Sehingga katakan tetanya ada 150 derajat. Sehingga bentuk menjadi 2/3 akar 3 kosinus X kurang 150. Sehingga jawabannya di sini adalah bola. Oke. Ya. Jadi di sini kita ingin tekankan bahwa sebenarnya matematika itu mudah. Dan saya yakin guru-guru Indonesia cukup ingin murid-muridnya maju, tambah hebat. Sehingga dengan teknik ini kita tidak perlu merasa terbebani dengan rumus-rumus yang banyak. Tetap minta bantuannya karena segala sesuatu adalah atas bantuannya, dan harus tetap menyediakan sedikit waktu untuk latihan. Karena tanpa latihan tidak akan mungkin seorang akan lancar. Jadi seperti orang latihan sepak bola, dia sering-sering latihan. Dan ini pelajaran juga untuk melatih logika. Jadi yang kita latih di sini logikanya, bukan rumus-rumusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.